kelas 7, selamat datang dan bergabung di SMP Kansi 1. Perkenalkan, nama saya Trisiswanti yang akan mendampingi kalian dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar PPKN lagi. Silahkan siapkan buku dan alat tulismu. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan negara Indonesia. Jasa-jasanya wajib kita kenang dan kita ingat. Seperti yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Karena melupakan sejarah perjuangan bangsa artinya menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara seperti Portugis, Jepang, Belanda, dan Inggris. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Sehingga penderitaan tersebut adalah adanya pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Sehingga banyak orang Indonesia banyak yang meninggal karena adanya pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa, sehingga menyebabkan bangsa kita semakin menderita. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia, maka banyak semboyan-semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Maka kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan, satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Sosake atau BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sehingga secara resmi BPUPKI itu dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Sehingga ketua BPUPKI-nya adalah Dr. Rajiman Widyadiningrat dan wakil ketuanya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Di sini sidang BPUPKI ada 2, sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua adalah 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang tersebut menempati gedung Chosang-in, sekarang adalah gedung Pancasila, yang bertempat di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta Pusat. Dari sini, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyadiningrat pada pidato awal sidang pertamanya menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, maka ada beberapa tokoh pembicara dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan
Ir Soekarno. Maka pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin saat itu mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Rancangan yang disampaikan ada dua, yaitu secara lisan dan tertulis. Yang secara lisan, pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan sosial. Sedangkan yang disampaikan secara tertulis adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Yang rancangan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Maka pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan rancangan dasarnya, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun juga menyampaikan bahwa kelima dasar tersebut bukan dinamakan dengan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Demikian anak-anak untuk penjelasan dari Putri. Untuk hari ini akan saya beri tugas. Setelah kalian tadi memperhatikan penjelasan dari Putri, tulislah apa yang sudah kalian ketahui tentang BPUPKI. Silahkan kalian baca yang ada di layar ini. Setelah itu nanti kumpulkan tugas kalian lewat Google Form tepat pada waktunya. Linknya yang ada di layar ini. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih.